Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati Adam dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kualitas air pada budidaya tiram mutiara. Baiklah, pengertian manajemen kualitas air mempunyai peran penting pada keberhasilan budidaya perairan. Air sebagai media hidup ikan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan pertumbuhannya. Menurut Sofyan Adnan 2009, kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak berlangsungnya budidaya untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya itu budidaya laut adalah salah satu usaha yang dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh manusia seperti pantai atau laut dengan memelihara biota laut yang banyak manfaatnya seperti rumput laut, tiram mutiara, ikan kerapu, dan lain sebagainya. Tiram mutiara merupakan komoditi ekspor yang penting bagi Indonesia karena memiliki nilai ekspor yang tinggi dan juga merupakan penyumbang devisa negara yang cukup besar. Habitat tiram mutiara biasanya hidup di lingkungan perairan tropis karena Indonesia sangat mendukung pertumbuhan tiram mutiara sehingga kehidupannya berlangsung sepanjang tahun. Adapun hal yang harus diperhatikan untuk pengembangan budidaya laut yaitu adanya fluktuasi parameter lingkungan. Oleh karena itu, mengapa perlu dikaji kualitas air budidaya lautnya serta daya dukung lingkungan terhadap fluktuasi parameter kualitas air lingkungan sehingga pada prakteknya mendapatkan hasil yang maksimal menurut Raharjo 2008 dan Mastu 2011. Selanjutnya itu kualitas air budidaya tiram mutiara. Yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan salah satu parameter lingkungan yang berdampak langsung pada lingkungan biologi, terutama untuk mengatur metabolisme organisme di perairan. Nilai suhu yang sangat cocok untuk budidaya tiram mutiara ini yaitu pada suhu 20-30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu arus. Arus adalah gerakan massa air yang mungkin disebabkan oleh hembusan angin. Pada tiram mutiara yang dibudidayakan, arus adalah faktor pembatas karena apabila arus lemah, pakan alami yang terseret tidak dapat mencukupi kebutuhan kerang mutiara. Karena kerang mutiara ini mengangkut unsur hara melalui arus. Yang ketiga yaitu ada salinitas. Kualitas mutiara yang terbentuk dari tiram akan terpengaruh sesuai dengan tingkat salinitas. Salinitas pada dasarnya bisa lebih rendah dari 14 ppt atau lebih tinggi dari 35 ppt, menyebabkan banyak tiram yang dipelihara mati. Dalam hal ini, tiram mutiara dapat menahan kisaran salinitas tinggi yaitu 20-50 ppt, akan tetapi salinitas untuk pertumbuhan kerang mutiara adalah 32-35 ppt. Selanjutnya itu ada pH. Keasaman air atau pH akan mempengaruhi perkembangan tiram mutiara. pH yang baik untuk kerang mutiara yaitu antara 7,8 sampai 8,6. Yang selanjutnya itu ada kecerahan. Transparansi air akan mempengaruhi fungsi dan struktur invertebrata di dalam air. Lamanya pemaparan akan mempengaruhi proses buka tutup cangkang menurut Winanto dan kawan-kawan 1998. Cangkang tiram terbuka sedikit saat cerah dan terbuka lebar saat gelap. Menurut penelitian Sutaman 1993, untuk pemeliharaan tiram mutiara, kecerahan air harus antara 4,5 sampai 5,6 meter. Jika jangkauan melebihi batas ini, proses perawatan akan sulit. Selanjutnya itu ada oksigen terlarut. Oksigen terlarut mungkin menjadi faktor pembatas untuk keberlangsungan hidup dan perkembangannya. Tiram mutiara bisa hidup dengan baik di air dengan kandungan oksigen terlarut 5,2 sampai 6,6 ppm. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pemaparan ini yaitu kualitas air lingkungan perairan adalah suatu kelayakan lingkungan perairan untuk menunjang kehidupan dan pertumbuhan organisme air. Dan ada beberapa parameter kualitas air yang harus diperhatikan dalam budidaya tiram mutiara ini yaitu berupa suhu, salinitas, pH, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu agar proses budidaya tiram mutiara dapat berjalan dengan baik. Karena kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak berlangsungnya budidaya untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi.
Baik, sekian dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.